Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 komputasi numerik akan menjelaskan tentang program MATLAB tentang regresi linier dan regresi kuadratik. Ya, langsung ke codingan pertama, yaitu codingan regresi linier. Yang kita tahu regresi linier adalah pergeseran garis ya. Namanya linier kan garis lurus. Jadi semua data grafik yang semula acak akan dibuat garis lurus, yaitu garis linier. Hal ini dimaksudkan bisa untuk mengambil data rata-rata atau data praktikum maupun data simulasi yang akan kita gunakan untuk percobaan. Ya, langsung saja. Codingan pertama ini regresi linier akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Anissa Nurul Husna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, jadi di sini pertamanya ada codingan data. Data sama dengan Excel spreadsheet, biar langsung dipanggil aja gitu datanya. Terus abis itu masukin X sama dengan data itu kolom pertama dari si file Excel-nya itu. Di situ yang Y sama dengan data itu berarti kolom kedua. Habis itu ada codingan perhitungan XX sama dengan X dot itu buat elemennya yang dikali. Jadi nggak usah semuanya yang dikali gitu. Jadi buat elemennya aja yang dikali. Ada XY sama dengan X dot dikali Y juga. Terus di sini ada sigma. Sigma itu buat penjumlahan si matriksnya. Habis itu ada N. N sama dengan length X itu. N sama dengan itu banyak data. Terus length X itu buat panjang dari matriks X. Lalu di sini ada M. M itu buat nyari si gradiennya. Habis itu ada C. C sama dengan itu buat nyari si C-nya. Terus di sini ada Y aksen. Iya, jadi Y aksen itu adalah rumusnya. Si M-nya ini adalah skalar, jadi dia nggak usah pakai titik. Kalau yang pakai titik itu matriks. Ya, itu untuk antar matriks. Terus di sini ada error sama dengan ABS Y aksen min Y itu artinya ABS itu nilai nuklir dari Y aksen min Y. Nah, terus di bawahnya itu ada error rata-rata sama dengan sum error dibagi N. Itu jumlah dari si error itu di N. Ya, selanjutnya lanjutan dari codingan regresi linier akan dilanjutkan oleh teman kami selanjutnya, yaitu Irfan Putra Utama. Di sini ada codingan tabel, maksudnya di sini ada plot XY itu untuk menampilkan grafik dengan B min O itu adalah grafik tersebut garisnya berwarna biru. Jadi yang itu warna biru yang pertama. Lalu ada hold on. Ya, hold on ini untuk menambahkan dua buah grafik dalam satu figur. Jadi di sini ada plot lagi XY aksen, koma R min O. Ya, jadi di sini ada garis tuh yang warna merah. Itu adalah yang liniernya. Linier ini kan namanya linier artinya lurus. Lalu ada hold off ya. Lalu ada grid, ini untuk memunculkan garis pada grafik. Lalu titelnya regresi linier ditulis di atas, yang di atas grafik. Lalu
yang di bawahnya ada codingan display hasil. Nah, di sini codingan ini untuk memunculkan di command window. Ya, seperti kita lihat di command window ini ada data-data dari regresi linear. Lalu di sini ada codingan display hasil untuk menampilkan menampilkan hasil pada command window. Ya, yang di bawah itu adalah contoh hasil dari codingan pada editor. Yang pertama, display regresi linear yang X, Y, X pangkat 2, X kali Y aksen sama error. Nah, lalu yang kedua adalah format sort G. Di sini untuk menampilkan data dengan hasil yang real. Lalu ada display 1 XY, XX, XY, Y aksen sama error. Ya, yang ini tadi. Lalu ada display 1. Lalu ada display MC error rata-rata. Nah, di bawahnya terlihat di bawah grafik di bawah data bahwa ada gradien C sama error rata-rata. Lalu ada display 2, lalu display. Ini adalah codingan untuk menampilkan hasil di command window. Ya, terima kasih kepada saudara Irfan Putra Utama dan saudari Anissa Nurul Huda dengan penjelasannya pada codingan regresi linear. Pun saya bisa perjelas lagi tentang codingan display hasil. Nah, di sini maksudnya short G ini digunakan untuk menampilkan hasil yang fix. Maksudnya fix di sini adalah nilainya itu sudah disederhanakan seperti defaultnya MATLAB itu 4 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya yang ditampilkan kurang dari 4 angka di belakang koma juga ditampilkan. Jadi kalau lebih dari 4 angka di belakang koma, maka akan diberikan. Lalu di sini display 1 di sini maksudnya adalah berupa array. Array di sini adalah matrix. Ya, ini matriksnya ada matriks 1/6, matriks baris ya. Nah, di sini nanti kita kirimkan dengan display 1. Ini akan memunculkan antara X, Y, X pangkat 2, X, Y aksen error. Ini akan tampil seperti ini. X dalam baris, Y, X kuadrat, X, Y aksen dan error. Nah, di dalam X ini adalah matriks kolom. Akan dihasilkan bentuk seperti ini. Sama dengan display 2 yang di sini, ini adalah array yang akan ditampilkan dengan perintah display 2. Ya, kira-kira seperti itu untuk regresi linear. Ya, selanjutnya regresi kuadratik akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Gali Haji Pambudi. Regresi kuadratik sama seperti regresi linear, hanya saja codingannya sedikit berbeda. Dari namanya juga beda, yaitu kuadratik dan linear. Ya, yang pertama dari codingan data. Codingan data ini sama seperti regresi linear. Kita menggunakan data 2 XLS yang ada di current folder di MATLAB. Di sini sama juga seperti yang dijelaskan oleh Anissa Nurul Husna yang tadi di bagian regresi linear ya. Ini sama, yaitu X di sini berisi kolom 1, data dari kolom 1 yang ada di matriks data. Sedangkan yang Y itu isinya adalah kolom 2 yang ada pada matriks data. Sehingga ini jumlah barisnya tergantung dari
banyak data yang ada di data 2. Bisa itu 7, seperti yang di regresi linear, bisa itu 5, 4, 10, dan seterusnya, tergantung isi yang ada di data 2. Selanjutnya, codingan deklarasi, itu juga sama seperti di regresi linear. Ada XX, XY, X3, X4, X2Y yang saya gunakan, yang kami gunakan sebagai ada XX, ada XY, ada X3, ada X4, ada X2Y. Ini digunakan untuk mendeklarasikan ya X kuadrat, X kali Y, X pangkat 3, X pangkat 4. Seperti yang dijelaskan pada regresi linear sebelumnya, sempat disinggung penggunaan dot pada deklarasi. Mengapa? Karena X di sini adalah matriks, sehingga perkalian antar matriks yang ordonya sama tidak bisa diizinkan ya. Sehingga untuk perkalian menggunakan dot yaitu elemen-elemennya saja yang dikali. Jadi misalnya ada matriks 7 kali 1 dan 7 kali 1. Tiap anggotanya akan dikalikan satu sama lain. Gitu. Ya, selanjutnya juga ada sigma ya. Sigma dari variabel ini. Sigma X, Y, XX, X3, dan seterusnya. Ini digunakan untuk perhitungan. Ya, ini kan digunakan untuk perhitungan. Sum di sini adalah jumlah dari elemen-elemen dari matriks yang bersangkutan seperti X, Y, XX, X3. Ini bentuknya berupa skalar ya. Ya, ini nilai N juga sama seperti regresi linear ya. Ini kita gunakan length X, yaitu panjang dari X. Jadi X itu jumlahnya berapa datanya, atau berapa elemennya, akan dimasukkan ke dalam nilai N. Ya, selanjutnya kita jelaskan codingan Gauss-Jordan ya. Di sini A sama dengan array. Array nilai N, sigma, dan seterusnya. Dan B kecil sama dengan array sigma, sigma XY, sigma X2Y. Nah, ini array A ini digunakan untuk mendeklarasikan matriks. Nah, di sini matriks yang digunakan adalah matriks 3 kali 3 ya. Jadi kita masukkan anggotanya satu persatu sesuai dengan kaidah matriks ya yang ada di MATLAB. Ya, dan B adalah jawaban dari persamaan. Nah, seperti yang kita tahu ya, Gauss-Jordan itu kan yang di sebelah kiri adalah matriks, yang di sebelah kanannya itu adalah ininya apa? Adalah jawabannya. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Ini ada persamaan, 3 persamaan ya, 3 persamaan. Nah, dari sini sampai sini, ini di bagian A besarnya ini. Ini adalah matriks. Di bagian matriksnya, sedangkan yang ini di bagian jawabannya. Sedangkan ini di bagian jawabannya. Ya, yang ini adalah bagian A, ini adalah bagian B. Selanjutnya NN sama dengan size A digunakan untuk mendeklarasikan ordo dari matriks A. Nah, karena kita gunakan adalah matriks 3 kali 3 sehingga size A adalah 3. N sama dengan NN 1,1. N ini adalah nilai NN pada baris 1, kolom 1. U sama dengan A. Nah, di sini kita gunakan U untuk mendeklarasikan A kembali, karena apabila kita gunakan A pada looping, yang ada di bawah ini, maka A-nya akan berubah datanya. Dikarenakan kita akan menggunakan A lagi di bagian ini di bagian error ya. Di bagian error. Maka kita akan gunakan U agar data A tidak berubah
dan data U saja yang berubah. Jadi sehingga U ini akan digunakan untuk looping. Dan sama seperti A, bagian B juga kita deklarasikan dengan U kecil. Ya, selanjutnya di sini ada bagian loopingnya ya, looping Gauss-Jordan-nya. Ini untuk for, untuk di bagian sini, for yang ini, if ini, digunakan untuk matriks singular. Apabila ini adalah matriks singular, maka dia akan di-continue hingga N. Sehingga tidak ada listing program yang akan dijalankan, sehingga langsung ke N. Ya, tanpa itu istilahnya langsung skip dari sini skip langsung ke N. Lalu untuk for yang di bawahnya juga sama, ini continue apabila singular, langsung di skip. Nah, ini untuk apabila else, apabila dia bukan matriks singular, maka dia akan melakukan perhitungan di sini. UR 1 untuk U kecil R1 seperti ini. Sama seperti yang for yang di bawah juga seperti ini else-nya. X hasil di sini kita buat variabel zeros XB. Zeros di sini kita buat matriks 0 ya, dengan size B. Nah, jadi ini karena B adalah matriks 3 kali 1, maka B, size B sini adalah juga 3 kali 1. Ini juga sama dilakukan looping ya, untuk mendapatkan hasil seperti ini. Apabila dia singular, maka akan dihasilkan error, display error di sini, error. Apabila dia tidak singular, maka akan diteruskan. Diteruskan langsung ke sini. Langsung ke A0, A1, A2. 1, titik, ini adalah cuplikan dari baris ya. Baris pertama, yang A1 baris kedua, yang kedua adalah baris ketiga. Jadi yang diambil adalah baris 1, baris 2, baris 3 saja. Ya kan, hasil merupakan matriks kolom ya. Sehingga baris 1, baris 2, dan baris 3 ini hanya akan menjadi matriks 1 kali 1. Jadi A0, A1, A2 ini adalah matriks 1 kali 1. Matriks 1 kali 1 juga bisa kita definisikan sebagai nilai value atau skalar. Ya, selanjutnya listing program ini akan dijelaskan oleh Dimas Emeraldo Asidiki. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, selanjutnya ada codingan Y absen dan error. Pertama itu ada Y absen. Codingan Y absen ini sama dengan Y absen sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X kuadrat. Nilai dari A0, A1, dan A2 ini adalah hasil dari looping yang telah dilakukan tadi. Sedangkan nilai X dan X kuadrat adalah nilai dari yang sudah dilakukan di atas tadi. Kemudian ada nilai error. Di sini nilai error menggunakan perintah absolut dikarenakan nilai error tidak akan bernilai negatif sehingga digunakan perintah absolut. Rumus dari nilai error ini adalah Y absen dikurang Y. Kemudian error rata-rata. Rumus dari error rata-rata adalah penjumlahan dari nilai error dibagi dengan jumlah data yang ada. Lalu selanjutnya ada codingan tabel. Codingan tabel ini pertama ada plot XY, B strip 0. Di sini artinya untuk memplot nilai X dan Y dengan warna biru dan dalam bentuk lingkaran memplotnya. Seperti yang bisa dilihat pada grafik, di situ ada garis warna biru. Kemudian hold on ini untuk membuat dua grafik di satu figur. Grafik yang keduanya adalah dari plot X, Y aksen. Di sini R ini berarti warna garisnya adalah merah. Lalu grid on adalah untuk menampilkan kotak-kotak di belakang garis tersebut.
Lalu ada titelnya, itu yang ada di atas itu adalah regresi kuadratik. Kemudian ada coding display hasil. Sama seperti yang telah dijelaskan pada regresi linier, di sini ini digunakan untuk menampilkan printout dari apa yang telah diketik di dalam tanda petik, seperti regresi kuadratik, terus display X, Y, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4. Lalu format short G juga sama seperti yang telah dijelaskan pada regresi linier. Lalu selanjutnya di sini ada display 1. Display 1 ini untuk menampilkan nilai-nilai yang terkandung dalam X, Y, X kuadrat, X3, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Lalu kemudian di print out di dalam perintah dis dalam kurung display 1. Lalu selanjutnya ada dis X, Y, X kuadrat dikali Y, Y aksen, dan error. Itu untuk penampilan hal tersebut. Kemudian ada display 1_2. Ini memuat nilai X dikali Y, X kuadrat dikali Y, Y aksen, dan error. Kemudian dari display 1_2 tersebut akan ditampilkan dengan perintah dis dalam kurung display 1_2. Lalu ada display 2, sama seperti yang sebelumnya. Display 2 ini untuk menampilkan nilai-nilai yang tertera dalam A0, A1, A2, error rata-rata yang kemudian di print out dengan perintah display 2. Lalu dapat dilihat di command window akan menghasilkan yang seperti ini. Ini X1, X, Y, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, Y dikali X, X kuadrat dikali Y, Y aksen, dan error ini sebenarnya ada di dalam satu baris. Cuma karena tidak memungkinkan dan tidak terlihat bagus, jadi dipotong menjadi 2 baris. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari kawan-kawan semua. Terima kasih juga kepada para audiens yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya, terutama dari kekurangan kata-kata, kekurangan dari kelemahan codingan kami, maupun kekurangan dari hal-hal yang lain. Selalu produktif, stay health, selalu sehat, dan selalu menggunakan masker. Jangan lupa subscribe video kami dan bantu sebarkan ilmu yang sangat sedikit ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Atas perhatiannya, kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.